Ayo, selamat datang kembali di channel saya. Di kali ini gue main Godland, yaitu main hero Moskov. Kita ketemu musuh Roam Healer ya. Ketemu Estes. Nah, kalau ketemu Roam Healer ya, yang gue sarankan itu item ketiganya itu beli si Helpet, ya kan? Nah, kalau bukan Roam Healer, item ketiganya kita itu beli apa itu namanya, Maleficent gitu kan. Oke ya, oke lah. Kalau gue biasanya main Moskov itu langsung attack minionnya cepet-cepet supaya kita lebih dulu level 2, karena untuk manfaatin skill 2 Moskov untuk untuk nyetun MM lawan gitu kan. Soalnya itu apa namanya, kalau Moskov itu skill 2 terus kena ke lawan dan tembok, maka musuh lawan itu kena stun kalah. Nah, itu bisa apa namanya, nah seperti ini contohnya nih, kan jadi sebentar kayak Estes tadi itu kan, ketika kena tembok pakai skill 2 Moskov itu bisa nyetun. Nah, itu sangat bermanfaat. Oh ya, untuk main Moskov itu diusahain jangan pecah-pecah dulu main, jangan ngikut war dulu di bawah menit 5 lah, diusahain begitu. Oke, kita ambil gelombang dulu. Musuh nggak kelihatan di map, jadi harus berhati-hati kita. Jadi kita ketika musuh semisal kita main MM, nah musuh itu nggak kelihatan di map, kita harus berhati-hati. Nah, ketika musuh kelihatan, nah itu kan kayak Kagura kelihatan di map, jadi kita udah tahu di mana. Oke, nah ini contohnya, ini contoh pakai skill 2 yang efektif memakai skill 2 Moskov itu ketika musuh itu dekat dengan tembok ataupun dekat dengan rekan timnya gitu kan. Soalnya supaya bisa bikin musuh tersebut stun api neraka akan terus membara. Menuju kegelapan. Oh ya, kemarin dengar ada seseorang yang berbicara bahwasanya pajak dengan zakat mati Estes, bahwasanya zakat dengan pajak itu sama ya. Tapi saya tidak setuju, karena walaupun saya saya orang awam, tapi saya juga tahu zakat itu apa sih, pajak itu apa sih. Nah, untuk zakat itu ada diperuntukkan untuk orang yang mampu, sedangkan pajak itu pajak di negara Indonesia ya. Pajak itu diperuntukkan untuk orang yang mampu ataupun tidak mampu. Jadi semuanya itu berkewajiban untuk melakukan pajak. Nah, terus untuk pajak untuk zakat, orang yang bisa menerima zakat tersebut itu ada 8, itu fakir, miskin, fakir miskin. Beda dengan miskin. Fakir miskin itu di bawahnya miskin. Terus yang kedua adalah orang yang mengurus zakat atau ngamil. Jadi ngamil itu boleh menerima zakat, sedangkan kalau pajak, orang yang mengurus pajak kayak orang berpajakan itu tidak boleh menerima pajak. Karena apa? Karena pajak itu digunakan untuk membangun negara kita, untuk maju, untuk memberi fasilitas yang baik
untuk negara untuk masyarakat gitu ya, seperti membenahi jalan yang rusak gitu kan, atau mendanai pelajar-pelajar yang cerdas dan pintar untuk sekolah, yang mana pelajar tersebut itu tidak mampu untuk membiayainya, orang tuanya itu tidak mampu untuk membiayainya, membiayai anaknya. Oke, kita mati membiayai anaknya gitu kan. Nah, zakat pun semisal nih, zakat juga dibagi. Zakat itu bermacam-macam ya bentuknya. Ada zakat emas, terus zakat makanan yang zakat biji-bijian, nah kayak padi lah, makanan yang berbentuk biji-bijian seperti padi. Nah, kemudian yang kedua itu pajak. Pajak itu hanya berupa uang ya. Terus yang mana? Pajak di negara kita itu membebani masyarakat kita gitu. Kalau kita mati nggak apa-apa, 1, 2, 3 masih not bad, masih early juga kan. Kalau Moskov itu hero-hero tipikal late game, berbeda dengan hero-hero seperti Granger kan, Granger ya kan. Untuk Granger itu adalah tipikal hero yang main di early dan juga late game gitu kan. Oke lah, siap bos. Sebentar lagi kalian akan berpesta pora. Nah, bisa disimpulkan bahwasanya zakat itu beda dengan pajak ya, beda jauh. Diibaratkan jauhnya itu hampir seperti Indonesia ke Mekah, sangat jauh banget. Atau bisa dikatakan matahari ke bumi, jarak jauhnya antara zakat dengan pajak gitu. Soalnya biasanya pajak itu malah disalahgunakan oleh kayak mati 133. Oke, rapat nggak apa-apa, nggak fokus soalnya main sambil cerita gitu kan, jadi kurang fokus mainnya. Nggak apa-apa, Moskov early. Nah, terus untuk Moskov itu kalau musuhnya itu banyak healer, janganlah beli Malefican, belilah si Halberd. Nah, ketika udah late game baru sepatu dijual diganti dengan item Malefican gitu kan. Untuk awal-awal menit di bawah 15 lah, di bawah 15 menit Moskov itu tidak boleh. Kalau kalau permainan saya, Moskov itu harus pakai sepatu di bawah menit 15. Kalau udah di atas menit 15, untuk menambah survive ketika war, kita harus harus menjual sepatu diganti dengan Malefican, karena Malefican itu menambah 20% attack speed dan juga menambah 12% jarak ke sekitar kita gitu kan. Jadi sampai dapat 1, dapat 2, seperti halnya zakat fitrah. Zakat fitrah kan itu kan zakat wajib yang dilakukan setahun sekali, tetapi zakat tersebut itu itu hanya dikhususkan untuk orang-orang yang mampu, yang mana itu dikhususkan untuk kepala keluarganya. Misalnya saya kan laki-laki, saya itu mempunyai keluarga. Ketika saya itu mampu membiayai keluarga saya dan bahkan lebih, itu saya itu wajib untuk zakat fitrah untuk diri sendiri dan juga istri dan anak saya gitu. Terus zakat itu bisa dikatakan juga dengan
pernah saya membaca dari referensi kitab mana lah lupa. Itu kalau nggak salah zakat itu bisa dinamakan dengan sodakoh wajib Amarahku tidak akan terbakar. untuk. Nah, di sini ada catatan wajib untuk orang-orang yang mampu. Jadi wajib tersebut itu mempunyai catatan loh. Atas imbalan Team destroyed Ah, the turret. jadi bukan wajib untuk darah. kuluman, bukan untuk kuluman, tapi di situ ada catatan untuk orang-orang yang Mereka akan hancur mampu. bagaikan paku Ally has been bawah slain. amarahku. Initiate retreat. Understood. Initiate retreat. Dengan kekuatan Jadi sangat jauh berbeda aku akan menguasai antara pajak dan juga zakat. Betul. jeritan Zakat itu untuk orang-orang yang Under attack. mampu untuk membantu untuk membantu orang-orang yang kurang mampu. Sedangkan pajak itu untuk untuk memfasilitasi masyarakat gitu kan. Seperti jalan, oke mati untuk pembenahan jalan, terus proyek-proyek negara untuk membayar utang negara itu malah lebih bagus ya kan. Sekarang juga kita bisa lihat negara kita utangnya udah terlalu tinggi, tapi pajak di negara kita itu malah disalahgunakan untuk korupsi. Nah, itu yang menjadi pokok permasalahan. Kenapa orang-orang itu malas membayar pajak menyala dan juga selamanya. hampir tidak mau membayar pajak? Itu dikarenakan dikarenakan masyarakat itu tidak merasa memperoleh fasilitas yang lengkap gitu kan. Fasilitas yang memadai lah ibaratnya. Oke. Kita bisa lihat nih dari sila sangat tebal banget. Udah diserang berkali-kali, dikeroyok pun masih bisa survive. Bahkan lifestyle-nya itu sangat deres. Bisa dilihat tuh bagaimana penambahan darahnya sangat deres banget. Nah, makanya di sini saya menyarankan untuk membeli sherbet. Oke lah, siap bos. Turret is under attack. Oke lah, mantap. Our turret has been destroyed. Initiate retreat. Kalau misalnya emang ada pajak yang hampir sama dengan zakat, tapi bukan di negara kita lah. Oke, tower kita tinggal 3, kita harus bertahan. Jadi ketika kita main Moskow, kita harus ketika kita main ML, kita harus perhatikan ketika dalam kondisi kita kalah, turut tinggal 3 ataupun di bawahnya ataupun di bawahnya, kita harus perhatikan neon atau perhatikan map, karena kalau kita keasikan war, nah seperti ini contohnya, Sun kan di bawah ya kan. Nah, di sini gue sebenarnya udah mau balik tadi, cuma kan gimana ya, tank udah maju duluan gitu kan. Nah, tadi kalau mau Sun dibiarkan, bisa-bisa Sun itu udah nge-end duluan gitu kan, nge-end kita gitu kan. Jadi kita harus perhatikan map, itu map yang di pojok kiri ya kan. Survive. Apakah kita masih bisa menang? Saya yakin masih bisa menang. Kita harus berusaha. Usaha itu tidak mengkhianati hasil. Oke, segala betul udah kebeli. Kita oke. Nah, kalian bisa lihat kan, ketika udah item udah lebih dari 3, Moskow itu udah enak banget. Inilah manfaat ketika kita memakai item attack speed, karena
pasif dari Moskov itu mengurangi cooldown basic attack-nya itu bisa mengurangi cooldown. Mantep nggak bos? Mantep lah, masa enggak? Oke, kita mati not kita masih ingat, kita masih ada kemungkinan untuk kita menit 15 ya. Oke, kita lanjutkan yang tadi. Apa ya, memang ada pajak yang sama dengan zakat, tapi pajak tersebut itu bukan di negara kita. Soalnya saya pernah membaca di suatu artikel, di salah satu artikel itu tertulis bahwasanya di salah satu negara, saya tidak mau menyebutkan negara itu negara apa, zakat itu berlaku untuk orang yang mampu. Jadi untuk orang yang mampu, pajak itu adalah negara yang memperlakukan pajak hanya untuk orang-orang yang mampu ataupun untuk orang-orang yang kaya. Bahkan seperti pajak usaha itu diperlakukannya ketika usaha tersebut udah jalan hampir 1 tahun, udah 1 tahun lah. Itu di negara lainnya, bukan di negara kita. Di negara kita mana mungkin ada seperti itu, orang pajak terus ditingkatkan. Apalagi saya pernah dengar nih, oh ya, seperti Sun mati bisa nggak Sun mati, seperti halnya berita kemarin yang mana bupati itu menaikkan pajak 250%. Bahkan sekarang ada kabar-kabar, entah ini hoax atau bukan, ada kabar bahwasanya Bupati Cirebon itu menaikkan pajak hingga 1000%. Bukankah ini sangat membebankan masyarakat? Tentu sangat membebankan masyarakat. Bahkan saya pun tidak setuju. Oke, kita manfaatin skill 1. Jadi kalau kita main Moskov itu manfaatin skill 1 untuk survive ketika war seperti ini nih. Kita gunakan skill 1 untuk menjauh ketika kita sekarat sambil basic attack, terus darah penuh kita maju gitu kan. Oke, kita mundur dulu karena sekarat kita tadi. Oke, jangan lupa minion, bisa kalau kita biarin minion kita bisa kalah ya. Oke, kita udah enak. Kalian bisa lihat kan ketika Moskov will attack speed, cooldown skill 1 dan skill 2 nya sangat cepat. Lihat kan, cepat banget. Nah, mengapa kok saya itu lebih suka build attack speed pakai Moskov pakai build attack speed? Ya karena untuk memaksimalkan skill 1 dengan skill 2 nya gitu kan. Apalagi ketika war itu sangat kalau cooldown kita skill 1 dan skill 2 itu lebih menentukan kita untuk survive. Nah, seperti ini kalian bisa lihat kan, itu double tokat bisa triple kill. Ya, kita mundur dulu, sekarat mundur. Kalian bisa lihat kan, kita bisa cover mungkin skill 1 ketika kita build kita habisin lot dulu ya, bisa kita mundur dulu, kita tarik dulu lot ya, kita main posisi aman ya. Udah menit 20 ya, lama banget ini game. Apakah kita bisa end di menit 20-an? Mundur. Oke. Masih bisa nahan nih teman-teman, masih bisa, teman-teman masih bisa nahan. Oke, kita ambil minion. Mudah-mudahan di season depan gue rencana gue season depan gue mau nge-push MMR Leslie, karena gue itu lebih suka pakai MM seperti Leslie lah.
Menuju kegelapan. Kita mundur dari celah udah ulti. Atas imbalan pengabdian. Masuk dengan darah. Mantap bos, siap, masih bisa ini. Gile menit 20 guys, Marah. susah banget nih. Hard game ini mah, game tersulit yang pernah gue main ini. Saya aku akui ini game terlama lah. Saya udah 5 tahun main ML itu, udah nggak pernah main ML di atas menit 20 kan. Kalau dulu kalau tahun 2018-19 gue sering M di atas menit 20 karena metanya dulu beda sama meta sekarang itu kan. Tombak. Iya nggak bos? Ya iyalah, masa enggak sih? Kegelapan. Menuju kegelapan. Ya. Jadi ketika udah late game, kita jangan ragu untuk ngambil buff merah Moskov dan juga buff merah jungler. Karena untuk menambah damage kita dan juga menambah Dari naga-naga yang aku kalahkan. gol kita ini. Jangan ragu ketika udah late game untuk ambil buff jungler itu, jangan ragu karena jungler itu itemnya udah full, ibaratnya kan udah unggul. Tapi kalau kondisi kita apa ya, bisa nggak? Bisa ada yang ngambil oke dari setelah udah ulti. Kita masih ada skill kabur, masih aman. Terus kita maju, bisa nih kita. Nagaku akan bangun di atas tulang-tulang musuhku. Tombak amarah. Guys, tadi kita dulu karena tadi fokus dulu soalnya udah menit apa ya, udah menit 22, udah menit 22 itu belum main, harus fokus, harus load sih ini mah. Kalau enten palot susah, udah menit di atas 20 itu susah kalau load itu didapetin musuh. Oh ya, kalau udah menit 20 kalau main MM ya kan, itu diusahain jangan mati, jangan sampai mati. Soalnya kalau menit di atas 20, kalau udah mati itu hidupnya itu lama banget, hampir 1 menitan, bahkan bisa lebih. Jadi jangan sampai mati. Kesetiaan meruntuhkan. Oke, kita push tur tengah bisa ini. Tapi kehancuran membakar. Bisa enggak? Kita bisa mundur kayaknya. Mundur, mati gua. Kalian bisa lihat kan, sekali mati di atas menit 20 itu hampir semenit hidupnya. Jadi harus berhati-hati, terutama untuk MM jungler itu harus hati-hati ketika di atas menit 20, jangan sampai mati, karena core dalam tim itu dipegang oleh MM sama jungler. Initiate retreat. Bisa menang ini ya, bisa nih. Killing spree. Initiate retreat.
Oke, siap bos. Initiate retreat. Oke, kita jual sepatu, beli Malefic kan karena udah late game, biar jarak base attack-nya semakin jauh. Initiate retreat. Gue main apa beli item Malefic kan sebenarnya ketika udah late game itu untuk menambah rank. Kalau rank itu yaitu adalah ranknya adalah jarak, ya kan, rank itu jarak Bayangan untuk menambah pembalasan. jarak basic attack. Atas Jadi itu imbalan tujuan saya bayangan, membeli Malefic kan, supaya negeri ini akan dibasuh apa ya, dengan darah. warnya itu lebih enak, survive-nya juga. Launch attack. Okay. Dengan kekuatan, aku akan menguasai dunia ini. Oke, udah menit berapa ini, belum udah menit 25, udah menit 23. Kalian akan merasakan penderitaan sesungguhnya. Diusahain jangan sampai end di atas menit 30. Initiate retreat. Itu udah apa ya, apalagi kalau kondisi kita tertekan, Wah, yang mereka rampas udah dariku mustahil, akan dibalas bisa dikatakan dengan api. impossible ketika udah menit di atas 30. Apalagi kalau Lord itu didapetin musuh, udah impossible untuk win. Ya kan. Sebentar lagi kalian akan berpesta Oke, pora. kalau kita survive, kita ikut war. Oke, kita manfaatin skill 1. Kita basic keluar, kita keluar dulu untuk mancing musuh juga kan. Kita bisa lihat tuh Sun, jadi kita harus perhatikan map. Ketika Sun itu udah posisinya udah deket buff merah kita ataupun buff biru, kita harus cepet-cepet. Oke, dapat green ya, dapat. Kita harus buru-buru rekal Bayangan pembalasan. supaya apa ya, nggak di end gitu kan. Karena di sini ada Serena, gue nggak rekal. Bisa dapet. Aduh, Kagura ini. Aduh, Kagura. Kita tarik dulu rodnya. Pembalasanku akan datang pada waktunya. Sun diculikinnya, Rampas dariku akan dibalas dengan api. harusnya mati gitu. Harusnya mati Sun, kaget sial. Oke, nggak apa-apa bos, Initiate retreat. siap lah. Bakar amarahku. Kalian bisa lihat kan, cepet kontak speednya. Kayaknya dari sila udah ulti, Initiate retreat. kita maju kalau bisa. Tapi tank nggak mau buka war, kita main dulu. Menuju kegelapan. Initiate retreat. Unstoppable. Kita cek dulu ada yang bisa sih. Kita cek dulu. Ombak amarah. Initiate retreat. Launch attack. Siap, Api neraka. harus end ini, jangan sampai di atas menit 30 harusnya. Granger harus mati, Granger harus mati pokoknya. Oke, mati Granger. Penderitaan abadi menantimu. Launch attack. L12 kita lumayan. MVP enggak ini ya. Harusnya sih MVP. Ke Estas harus Bayangan mati tuh. pembalasan. Asik, Launch attack. nggak dapet gua. Oke, kita attack loh. Jungler kita mati, jungler musuh juga mati. Aman seharusnya sih kalau Lord. Ya, bisa nggak kita juga harus bisa.
guys, soalnya kalau nggak bisa didapetin musuh ya sulit ini untuk menang, tidak bisa dikatakan impossible lah untuk menang. Dengan kekuatan Redwood, Baik guys, ini main di hanya ya, di malam hari, di malam minggu gua mainnya di malam Senin, kegelapan. dan hari ini hari dimana episode One Piece terbaru One Piece Attack! rilis. Nah, rilis setiap minggu malam Senin. Launch attack! Oke, kita end bisa nih, harus end ini, kita end bisa nih. Initiate Ini flicker siap juga. Bisa end kan? Udah menit 30 bro. Hello. Hello. Tombak amarah. Bisa ini. Ayo end. Ayo lah end. Gini apa ini? End. Bisa ini end. Oke. Jai epic combat tergila bisa end. victory! Akhirnya kita bisa lihat bahwasanya usaha itu tidak mengkhianati hasil. Mantep, bintang 14 habis lost track. Siap. Oke, kalian bisa lihat build gua di sini nih, di akhir video ini nih. Ternyata bukan gua yang MVP guys. Gua dapat medali gold. MVP-nya siapa kita lihat. Oh,